Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas terkait media sosial dan dampaknya terhadap perilaku remaja. Pertama, konsep teoritis. Kedua, pemecahan masalah sekaitan dengan media sosial dan dampaknya pada remaja. Ketiga, upaya pencegahan dampak negatif media sosial pada remaja. Yang pertama, kita membahas terkait konsep teoritis. Konsep teoritis media sosial merujuk pada serangkaian teori dan konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana media sosial berfungsi, bagaimana orang menggunakannya, serta bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial di masyarakat. Berikut adalah beberapa konsep teoritis media sosial yang umum digunakan. Teori komunikasi. Teori ini mencakup berbagai konsep dan model yang membantu memahami bagaimana pesan disampaikan, diterima, diproses oleh individu dan kelompok dalam konteks komunikasi interpersonal dan media massa. Selanjutnya, teori sosial. Teori ini mengacu pada serangkaian konsep dan model yang membantu memahami bagaimana individu berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam kelompok sosial, serta bagaimana norma sosial, nilai, dan pandangan dunia berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, teori kognitif. Teori ini berkaitan dengan cara orang memproses dan mengingat informasi serta bagaimana pengetahuan dan persepsi terbentuk dan berubah seiring waktu. Selanjutnya, teori psikologi. Teori ini mencakup berbagai konsep dan model yang membantu memahami bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori selanjutnya yaitu teori penerimaan teknologi. Teori ini berkaitan dengan cara orang menerima dan menggunakan teknologi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan teknologi. Konsep teoritis media sosial sangat penting untuk memahami dampak media sosial pada masyarakat dan individu khususnya remaja, serta untuk merancang strategi dan kebijakan yang tepat dalam penggunaannya. Dengan memahami teori dan konsep yang mendasari media sosial, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena ini dan membantu mengoptimalkan manfaatnya. Teori pembelajaran sosial adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa khalayak meniru apa yang mereka lihat pada media melalui suatu proses yang disebut observational learning atau pembelajaran hasil pengamatan. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Teori Bandura ini menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Menurut Rahmat 2007, teori pembelajaran sosial menyadari bahwa banyak sekali pembelajaran manusia yang terjadi karena menyaksikan orang lain yang menunjukkan beragam perilaku yang berbeda. Perilaku seseorang yang ditiru dapat disebut sebagai perilaku model. Sebuah perilaku yang ditiru akan menjadi perilaku dirinya apabila perilaku tersebut mendapat penguatan. Teori ini menunjukkan bahwa tindakan belajar oleh seseorang dapat melalui media yang dapat mengarahkan pada suatu tindakan lain sebagai hasil belajar, yakni perilaku imitasi. Perilaku imitasi lahir karena adanya seseorang yang dijadikan sebagai model untuk ditiru. Pemecahan masalah sekaitan dengan media sosial dan dampaknya pada remaja. Media sosial yang digunakan secara langsung dapat mempengaruhi kalangan remaja melalui konten, status, berita, video, foto, dan unggahan lainnya. Dampak positif secara jelas menjadi satu keuntungan bagi penggunanya,
tetapi sangat berbeda bila itu berdampak negatif. Dampak negatif akan menghilangkan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat di Indonesia. Masyarakat yang dalam lingkungannya pun ada remaja. Remaja yang menjadi bagian dalam masyarakat dapat merasakan dampak yang diberikan oleh media sosial. Remaja yang mayoritas masih mengemban pendidikan akan sangat membutuhkan media sosial. Sebagai media belajar, media mengapresiasikan dirinya, wadah penyaluran kreativitas, dan masih banyak lainnya. Namun, hal itu tidak selamanya berlangsung positif. Sisi negatif pun dihasilkan dari penggunaan media sosial oleh remaja. Remaja akan mengalami kecanduan media sosial dan internet. Lingkup pertemanan yang menyimpang dan juga kebiasaan buruk seperti berkata kasar, semakin kurangnya nilai kesopanan pada remaja. Hal ini menjadi satu problematika yang butuh kerjasama khususnya kepada orang tua untuk bisa menjaga lingkungan penghidupan remaja agar bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Pengaruh media sosial pada perilaku remaja sangat besar dan dapat berdampak baik atau buruk tergantung pada bagaimana penggunaannya. Berikut adalah beberapa dampak media sosial pada perilaku remaja beserta solusinya. Yang pertama, kecanduan media sosial. Remaja dapat kecanduan media sosial dan menghabiskan waktu yang terlalu lama di platform tersebut, mengabaikan tugas-tugas sekolah dan kegiatan sosial. Solusinya di sini adalah membuat aturan yang jelas dan adil dalam penggunaan media sosial, seperti menetapkan batas waktu dan menghindari penggunaan media sosial saat sedang belajar ataupun dalam kegiatan sosial. Yang kedua, cyberbullying. Remaja dapat menjadi korban cyberbullying, termasuk diintimidasi, dilecehkan, atau diintimidasi secara online, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Solusinya di sini adalah membuat kebijakan dan tindakan yang efektif dalam mencegah dan menangani cyberbullying, termasuk dengan cara melaporkan kasus-kasus cyberbullying kepada pihak yang berwenang dan membangun kesadaran tersebut. Terpentingnya berbicara dengan orang yang dipercayai tentang masalah tersebut. Yang ketiga, pengaruh buruk pada kesehatan mental. Media sosial dapat memicu stres, kecemasan, dan depresi pada remaja. Solusinya di sini adalah membuat lingkungan yang aman dan menyediakan dukungan bagi remaja yang berbicara tentang masalah kesehatan mental mereka, termasuk dengan cara melibatkan konselor atau terapis dan mempromosikan aktivitas sehat dan positif yang dapat membantu mengurangi stres. Yang terakhir, ada terganggu dari aktivitas fisik. Remaja yang menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial dapat kurang aktif secara fisik. Solusinya di sini adalah mendorong remaja untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik seperti olahraga ataupun aktivitas kelompok dan mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial. Dalam merespon dampak media sosial pada perilaku remaja, perlu dilakukan upaya kolaboratif dari orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan pengawasan dan kontrol yang tepat akan membantu remaja menggunakan media sosial dengan cara yang sehat dan positif. Selanjutnya adalah upaya pencegahan dampak negatif media sosial pada remaja. Bagi orang tua, tidak mudah untuk memantau anak dan remaja saat mengakses media sosial. Apalagi saat ini media sosial sudah banyak diakses melalui ponsel. Kemampuan digital anak dan remaja pun seringkali melampaui para orang tuanya. Meski demikian, bukan berarti orang tua boleh melepaskan kendali dan menyerahkan semuanya kepada anak. Berikut adalah panduan mengawasi anak agar tetap aman dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, terapkan aturan usia menggunakan media sosial. Beberapa media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memberlakukan aturan usia minimal 13 tahun untuk membuat akun.
Beritahu anak Anda bahwa pembatasan usia ini dilakukan untuk mencegah hal buruk terjadi pada mereka. Selain itu, temani saat anak Anda sedang mengakses media sosial. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui apa yang dilakukan anak Anda di media sosial. Yang kedua, perhatikan aktivitas anak Anda di media sosial. Minta anak memperlihatkan aktivitas yang dilakukannya di media sosial. Ketika tampak kalimat, gambar, atau video yang tidak baik, berikan saran untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak media sosial dan Anda selaku orang tua. Sebab faktanya, masih banyak anak dan remaja yang segan melaporkan bully tersebut kepada orang tua. Yang ketiga, batasi waktu mengakses ponsel dan atur penempatan komputer. Tidak hanya waktu menonton televisi atau main game yang harus dibatasi, waktu mengakses internet melalui ponsel juga perlu dibatasi. Berikan mereka aturan dalam menggunakan media sosial. Misalnya, 1-2 jam setelah selesai mengerjakan tugas sekolah. Jika media sosial diakses melalui perangkat komputer, maka tempatkan di lokasi yang mudah diamati oleh orang tua. Yang keempat, pengaturan privasi dan program pengawasan khusus. Tiap media sosial memiliki fitur privasi yang dapat disesuaikan. Mintalah anak untuk mengatur fitur tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari hal-hal negatif, serta melindungi akun media sosial mereka dari pencurian identitas. Orang tua juga dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang dapat menjadi pengawas anak dalam mengakses media sosial, termasuk memantau kata-kata yang diketik, konten gambar yang dibagikan, serta aktivitas-aktivitas lain. Yang kelima, berikan contoh yang baik. Seringkali anak dan remaja menguasai perangkat teknologi jauh lebih cepat dibandingkan orang tuanya. Meski demikian, orang tua sebaiknya tetap mencoba untuk mencari tahu dan mempelajari aktivitas yang dilakukan oleh anak. Jika orang tua tidak asing lagi menggunakan media sosial, berikan contoh yang baik pada anak. Hindari menuliskan atau berbagi sesuatu yang tidak pantas. Media sosial merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang sulit untuk dibendung. Maka dari itu, para orang tua tidak boleh bersikap acuh dan mulailah menetapkan aturan agar anak tetap aman dalam menggunakan media sosial. Tanggapan dari kelompok kami mengenai permasalahan yaitu hadirnya media sosial mampu membuat komunikasi yang semulanya dilakukan melalui berkomunikasi secara tatap muka langsung beralih menjadi melalui media sosial. Namun, berkomunikasi secara tatap muka langsung tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dan sebanyak 74% remaja setuju bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan dalam sehari, mereka merasa ada yang kurang pada diri mereka. Jadi, media sosial tergantung pada diri kita dalam mengelolanya. Baik, itulah tadi penjelasan terkait media sosial dan dampaknya dalam perilaku remaja. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.